sesi sharing time episode 1, Ica bakal bahas kondisi-kondisi yang saat ini sering banget kita dengar setiap harinya. Menurut sudut pandang hukumnya gimana sih? Nah, jadi tema yang pertama ini terkait dengan kenapa sih hampir setiap hak kita itu dibatasi oleh pemerintah saat pandemik ini, sejak adanya pandemik ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa hak asasi manusia ini kan merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak dia lahir, bahkan sejak dalam kandungan pun sudah memiliki hak tentunya. Hak ini tidak boleh dirampas, dicabut keberadaannya, dan wajib dihormati dan dilindungi oleh hukum, negara, pemerintah, dan setiap orang. Sejak pertama kali diumumkannya virus corona pertama di Indonesia oleh Presiden Joko Widodo, pemberitaan nasional terkait hal ini tidak pernah surut. Ternyata pandemi ini tuh mengakibatkan berbagai dampak baik terkait dengan dampak ekonomi, sosial, budaya dan lainnya, dan juga mengakibatkan adanya pembatasan-pembatasan hak. Nah, di sini Ica bakal jelasin tiga hak yang dibatasi. Yang pertama terkait dengan hak untuk memperoleh pendidikan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hak untuk memperoleh pendidikan itu sudah dijamin dalam konstitusi negara kita, pasal 31 Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana setiap orang itu berhak untuk memperoleh pendidikan. Nah, dengan adanya pandemi ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim menetapkan bahwa proses pembelajaran dilakukan secara jarak jauh dengan metode dalam jaringan atau secara online. Nah, bagaimana dengan warga yang tidak memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk menyediakan fasilitas internet, jaringan internet, fasilitas handphone atau laptop yang menunjang proses pembelajarannya? Bagaimana warga tersebut bisa mendapatkan pendidikannya tersebut, sehingga hal tersebut dirasa akan mengakibatkan adanya kesenjangan pendidikan di Indonesia kait dengan hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, sebagaimana hak tersebut sudah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 27 ayat 2. Nah, dengan adanya pembatasan sosial berskala besar dan kebijakan bekerja dari rumah, banyak sekali pekerja industri formal, non-formal, UMKM, bahkan buruh yang rentan mengalami resiko pemotongan upah, bekerja tanpa upah, bahkan pemutusan hubungan kerja. 3 Juni tahun 2020, PT Maskapai Garuda Indonesia melakukan pemutusan hubungan kerja kepada 181 pilot yang berstatus karyawan kontrak. Lalu, bagaimanakah solusinya terkait dengan melonjaknya angka pengangguran di Indonesia? Yang ketiga adalah hak untuk melaksanakan ibadah, di mana sejak adanya pandemik ini, pemerintah menghimbau agar masyarakat melakukan ibadah di rumah. Dan Kementerian Agama, berhubung dengan bulan kemarin adalah bulan Ramadan, Kementerian Agama juga mengeluarkan himbauan bahwa umat muslim agar melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan ini di rumah, termasuk juga untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Selain itu, Kementerian Agama pada Selasa 2 Juni tahun 2020 juga mengeluarkan ketetapan tentang pembatalan ibadah haji tahun 2020. Nah, hak untuk melaksanakan ibadah juga tercantumkan dalam pasal 28E Undang-Undang Dasar tahun 1945. Terkait dengan adanya pembatasan hak akibat adanya pandemi ini, dirasa banyak menuai pro kontra dari masyarakat itu sendiri. Tapi ternyata adanya pembatasan hak ini adalah untuk menjamin hak untuk kesehatan warga negara juga. Nah, di sini Ica juga bakal bahas aspek hukumnya terhadap tanggung jawab negara dalam penanganan virus corona ini. Untuk melihat tanggung jawab negara, kita dapat melihat dari beberapa regulasi-regulasi yang telah dikeluarkan pemerintah
untuk memutus penyebaran mata rantai virus corona ini. Dan inilah regulasi yang diterbitkan pemerintah. Untuk kesehatan merupakan hak yang dijunjung tinggi oleh undang-undang. Dalam hal ini, pemerintah juga berkewajiban untuk memberikan informasi agar kita semua terhindar dari penyebaran virus corona ini. Kan pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah wajib menyampaikan informasi publik kepada masyarakat, terutama informasi yang dapat menjauhkan masyarakat dari pandemi seperti situasi saat ini. Nah, jika lalai, dalam hal ini juga terdapat dalam pasal 52 Undang-Undang ini memberikan sanksi pidana kepada badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, atau tidak menerbitkan informasi publik yang wajib diumumkan serta-merta dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam hal ini untuk menyelesaikan penyebaran virus corona di Indonesia diperlukan adanya kerjasama dari itu masyarakat ataupun pemerintah itu sendiri, di mana tidak bisa apabila hanya pemerintah yang mengeluarkan sejumlah kebijakan, peraturan, tapi masyarakat itu enggan untuk melaksanakannya karena hak mereka itu tidak dipenuhi oleh negara. Oleh karena itu, dalam membuat suatu kebijakan ataupun peraturan, pemerintah harus secara tegas, jelas, dan harus memperhatikan hak-hak warga negara itu sendiri agar partisipasi positif itu timbul dari masyarakat dalam melaksanakan kebijakan itu. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam hal ini untuk menyelesaikan penyebaran virus corona di Indonesia diperlukan adanya kerjasama dari itu masyarakat ataupun pemerintah itu sendiri, di mana tidak bisa apabila hanya pemerintah yang mengeluarkan sejumlah kebijakan, peraturan, tapi masyarakat itu enggan untuk melaksanakannya karena hak mereka itu tidak dipenuhi oleh negara. Dalam hal ini perlu adanya kerjasama dalam melaksanakan peraturan, kebijakan dari masyarakat dan pemerintah agar penyebaran virus corona ini selesai di Indonesia. Nah, sekian video dari Ica. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk di-share ya, karena semakin di-share semakin berkah. Yeay.